Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman dalam program Rahasia Investasi Sukses. Yes, kita akan bongkar tuntas bagaimana rahasia-rahasia sukses dari PT-PT ataupun brand-brand ternama. Nah, kali ini kita bakal ngobrol bersama PT Biru. Nah, PT Biru ini bergerak di bidang bahan bangunan, kunci, dan banyak sekali material-material. Jadi kita bakal bincang-bincang nih. Bersama saya ada Bapak Richard. Halo Pak Richard dari PT Biru, apa kabar? Salam kenal Pak. Apa saja sih Pak yang menjadi produk dari PT Biru ini? Dari PT Biru sendiri sih memang kita khususnya untuk bahan bangunan. Jadi boleh bilang sih dari plafon, kunci-kunci ke lantai. Terus habis itu kita pun juga ada produk lain seperti rolling door, sama yang sekarang lagi agak lumayan ngetren itu flat gate ya. Flat gate segala macam dan beberapa macam lagi sih kayak gitu. Oke Pak Richard, nah boleh share nggak Pak, bagaimana sih awal mulanya, sejak kapan perusahaan ini berdiri, dan bagaimana nih ceritanya? Silakan Pak Richard. Boleh bilang sih sejak tahun 1968, kita awalnya memang itu zamannya dari, boleh bilang sih ayah papa saya yang foundernya sih. Jadi founder papa saya itu ya dia sih lebih fokus ke bahan bangunan. Yang produk yang awalnya itu untuk akustik ceiling itu memang produk yang awal. Dari situ baru berkembang ke produk-produk di bidang lain kayak gitu. Yes, terima kasih Pak Richard. Nah, kalau bicara soal PT Biru, apa saja sih menjadi produk keunggulan dari PT Biru ini? Boleh, karena kan memang lagi masa COVID ya. Jadi kan banyak rumah sakit COVID yang lagi bangun di beberapa bulan ini. Dan kita distributornya Armstrong. Jadi Armstrong memang khusus untuk kayak vinyl punya kesehatan. Jadi mereka sih cukup produknya sih cukup luas untuk bagian dari industri kesehatan ini gitu. Jadi kita selama di masa COVID memang keunggulannya untuk di divisi lantai vinyl itu berjalan kayak gitu. Alright. Nah,
Ini khusus lantai vinil saja atau ada produk-produk lain yang dipasarkan oleh PT Biru ini, Pak? Agak slow, beberapa bulan ini sih memang agak slow. Karena kan khusus kayak proyek-proyek kita kayak di residensial ataupun komersial kan memang lagi perkembangannya sih lagi slow ya. Mudah-mudahan sih dengan akhir tahun dan sampai ke depannya sih kita sih udah boleh bilang sih kita udah mulai melihat trennya itu lagi improve gitu untuk dari segi industri bahan bangunan ini kayak gitu sih, properti ini gitu. Oke, apa terobosan dan juga produk apa yang akan diluncurkan nih? Pastinya ada inovasi. Nah, apa aja, Pak? Kalau untuk yang kedepannya untuk bagian properti sih kita sih cukup ada beberapa yang namanya smart lock ya, atau untuk smart home system itu kan juga lagi boleh bilang sih semacam breakthrough. Terus habis itu kalau dari segi lantai kita sih ada juga namanya kayak WPC atau wood plastic composite, itu memang untuk yang ada swimming pool atau apartemen ada balcony. Kita sih itu sih boleh bilang sih produk baru. Sama kalau flat gate yang gerbang pintu banjir atau flat barrier, nah itu juga kita baru mulai untuk di dalam pasaran ini baru 2 tahun kayak gitu sih. Jadi memang kita selalu inovasi, kita melihat tren di industri ini jalannya arahnya kemana dan kita ikutin kayak gitu. Pak Richard, apakah ini produk sendiri atau import atau bagaimana nih, Pak? Silakan boleh di-share, Pak. Segi merek sih memang merek kita sendiri untuk flatgate ya sama WPC. Untuk mostly itu import kayak gitu dari luar negeri, kita import datang ke sini gitu. Nah, Pak Richard, kalau kita bicara tentang target market, nah seperti apa sih target market yang Bapak tuju dan lebih ke arah mana nih spesifiknya secara detailnya, Pak? Silakan. Target market yang middle high punya konsumen, dan juga karena namanya bahan bangunan, jadi mau lagi bangun gedung baru atau rumah baru ataupun renovasi atau ada perubahan apa, nah itu pun juga kita bisa serviskan kayak gitu. Wow, mantap ya Pak. Sudah jelas ya targetnya. Nah, kalau bicara soal office, PT Biru ini office-nya di mana saja sih Pak? Boleh di-share Pak, biar banyak orang yang semakin tahu tentang PT Biru ini. Kalau di Jakarta kita sih ada di Jalan Pintu Besar Selatan. Untuk ada beberapa office lainnya sih kita ada di Medan juga ada untuk yang di luar kota gitu. Terus habis itu untuk yang pusat sih di Jakarta Jalan Pintu Besar Selatan kayak gitu. Itu pusatnya kita. Nah, Pak Richard, kalau bicara soal produk, pastikan berhubungan sama after sale service-nya. Mungkin Pak Richard boleh share bagaimana nih after sale service-nya dari PT Biru ini dan apa saja yang menjadi benefit bagi konsumen. Kan kita udah boleh bilang sih di industri ini selama 50-an tahun ya. Jadi memang after sale service, jadi motto kita itu kan namanya 4B ya, better products, better service, dan juga karena kita ada bahan bangunan yang berikut pasang, jadi ada better workmanship, dan of course better price gitu. Jadi untuk service-nya after sale service, jadi kalau memang mereka beli barangnya dari kita, terus habis itu memang ada kesalahan dari factory default ataupun dari segi kesalahan dari hal yang sebagai lain, di dalam masa garansi kita pasti full service kayak gitu. Nah, Pak Richard, kalau tadi kan kita udah bahas nih target marketnya ya. Nah, kebanyakan yang dituju lebih banyakkan apakah klien baru atau klien lama nih, Pak? Nah, silakan bisa di-share, Pak Richard. Jadi ada mix. Kita sih berusaha untuk dapatkan customer baru. Dari situ kita memaintain customer tersebut supaya customer baru ini akan selalu repeat order ke kita. Kayak gitu. Nah, Pak Richard, untuk produk unggulan, boleh di-share nggak 3 produk unggulan? Tadi kan ada masing-masing industri ya. Pak Richard boleh share apa aja nih yang menjadi produk unggulan dari masing-masing industri, khususnya dari di PT Biru ini? Yang kalau kita beda-beda industri ada masing-masing ya. Kayak contoh nih, untuk yang kesehatan udah pasti kan vinyl ya. Kayak gitu ya, untuk vinyl. Nah, terus kalau dari segi perumahan sih
mungkin SPC atau Stone Plastic Composite itu juga lagi agak lumayan naik, Stone Plastic Composite. Terus habis itu untuk bagian kunci-kunci untuk yang smart lock, nah itu juga, ataupun mechanical lock itu juga salah satu keunggulan dari kita. Paling ya mungkin saya mau tambah satu lagi, yaitu fire shutter, karena kan ada banyak gedung ataupun industrial, punya pabrik ataupun commercial, punya gedung building, itu memang mereka harus ada semacam fire shutter karena memang di peraturannya kayak gitu. Nah itu juga salah satu keunggulannya dari kita kayak gitu. Nah, Pak Richard, untuk lebih spesifik lagi target market, lebih banyak kan B2B atau lebih banyak kan B2C? Nah, berapa persen nih atau banyakan mana nih dari B2B dan B2C-nya, Pak Richard? Nah, kita ada dua, memang kita di sini ada dua divisi. B2B kita tender ke proyek developer, terus habis itu kita langsung ke end user juga. Nah, kalau dari ke retail kita bekerja maksudnya supply ke toko-toko, modern market, dan juga kita ada online marketplace sendiri untuk cater ke end usernya langsung kayak gitu. Wow, luar biasa. Pak Richard, dalam membangun sebuah perusahaan pasti kan ada rahasia suksesnya. Boleh di-share kah bagaimana nih rahasia sukses dari PT Biru ini? Karena ini udah 50 tahun nih, luar biasa. Mungkin boleh di-share, Pak Richard. Kalau boleh bilang sih, kita selalu lagi growing. Jadi kalau boleh bilang sih saat ini sukses banget sih tidak. Tapi kita akan selalu grow dan improve. Ya supaya bisa memaintain sekian lama, papa saya sih ada ajarin ke saya itu, kita harus melihat kayak lagi industri yang sunrise business itu apa, ataupun sunset business itu apa. Jadi kalau kita lagi nih, oke, saat ini sunrise businessnya contoh service atau produk ini gitu. Terus kita jalan beberapa tahun. Tetapi habis itu kok makin lama makin turun gitu. Nah, kita harus lepaskan ego kita untuk menahan bisnis tersebut. Nah, kita harus melihat, kita harus mengakui, oke, ini udah menjadi sunset business, jadi kita harus cari sunrise bisnisnya itu apa. Nah, kayak gitu. Mungkin menurut saya sih dengan ini, baru seolah kalau kita lihat dari grafis, kayak sunrise business kan naik terus. Terus kalau itu ada turun, jadi kita butuh satu lagi untuk naik lagi gitu loh. Nah, gitu. Jadi itulah yang mungkin yang saya bisa sharing dari papa saya, ajarin ke saya itu ya kayak gitu untuk supaya bisa memaintain bisnisnya kayak gitu. Wow, terima kasih banget Pak Richard sudah share tentang PT Biru. Terima kasih sudah sharing tentang rahasia suksesnya dan juga bagaimana promosi dari PT Biru. Sukses buat PT Biru, all the best, dan terus membangun bangsa ini, khususnya di bidang properti dan juga material. Terima kasih Pak Richard telah berbagi di Rahasia Investasi Sukses, dan juga buat para penonton, terima kasih telah menyaksikan program Rahasia Investasi Sukses. Semoga bermanfaat dan juga menginspirasi buat teman-teman semua yang sedang mungkin membangun bisnis. Nah, bila teman-teman ingin bertanya langsung terhadap PT Biru ini, langsung aja bisa kontak di bawah ini. Terima kasih telah menyaksikan Rahasia Investasi Sukses. Jumpa lagi bersama saya Ruby Herman di next episode. Saya Ruby Herman. Bye.
So, saya Mawar Salem, pamit undur diri. Ada kamera nih. So, gimana nih kalian? Pasti udah pada nonton semua kan? Karena kalian udah nonton, berarti kalian harus like and subscribe ya. See you!